Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini aku mau nge-tutorial gimana caranya buat ngisi survei Trust in Algorithm. Uh, Survei ini sebenarnya tentang gimana sih kalian percaya, sejauh mana kalian menggunain algoritma. Jadi pendapat kalian tentang algoritma, percayakah kalian uh, tentang apa-apa informasi yang bakal ditawarkan oleh algoritma ini. Jadi surveinya ada sekitar 50 pertanyaan atau lebih. Nanti di sini aku akan ngejabarin caranya. Pertama yang kalian akan lihat tentu aja adalah bentuk Excel. Nah, Excelnya tuh kayak gini. Nanti di setiap nama kalian itu udah ada masing-masing link pribadinya beda-beda ya. Jadi teman-teman diharapkan buat ngisi linknya sesuai dengan namanya, karena setiap nama itu linknya nanti akan beda-beda. Jadi datanya pun nanti akan beda-beda. Diharapkan sekali lagi buat teman-teman kalau ngeklik linknya itu berdasarkan namanya ya. Jadi dicek dulu nama teman-teman bagian mana. Nanti akan ada di kolom selanjutnya akan ada link yang tersedia sesuai dengan emailnya teman-teman. Nah gitu. Dan diharapkan juga karena linknya ini ada limit berlakunya. Jadi limit berlakunya ini kurang dari 1 bulan ya. Dan kita juga diharapkan untuk datanya segera terkumpul. Jadi kalau seandainya nih teman-teman udah dapet datanya Excelnya, segera berkenan untuk mengisi surveinya. Gak lama kok, ya kira-kira 10-15 menit. Dan survei ini juga datanya tidak hanya se-Indonesia. Jadi datanya kira-kira kita yang berpartisipasi ini ada sekitar 15 negara, termasuk Amerika, Thailand, dan beberapa negara Eropa serta negara Asia lainnya. Jadi kita harus bangga dong untuk sebagai salah satu peserta partisipan yang ikut dalam survei ini. Jadi yuk buruan, jika teman-teman sudah dapat linknya kayak gini. Terus nanti andaikan nih namaku kan Meselina Irmayanti nih, emailku kan ini. Jadi nanti aku tinggal klik link yang ini. Jadi teman-teman bisa tunggu sampai bentuk icon kursornya teman-teman tuh kayak gini nih. Nah ini. Nah kalau misalnya belum diklik itu kan warnanya nanti biru ya. Tapi kalau udah diklik nanti warnanya akan jadi ungu. Atau selain diklik itu ada 2 cara teman-teman. Kalau diklik kan nanti langsung mengelink ke ke websitenya, asalkan teman-teman punya koneksi internet ya. Jadi koneksi internet teman-teman tuh lagi tersambung. Nah kalau misalnya cara ini tidak berhasil, ada alternatif ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik di bagian ini, di bagian apa ini namanya ya, tab bar ya. Biasanya ini tempat buat nulis apa gitu buat di selnya ya. Misalnya di Excel itu teman-teman mau nulis apa di sel ini kan sel ya namanya. Bagian ini kan sel di kolom G, sel di kolom sel kolom G row kedua, sel kolom G row ketiga. Nah ini namanya sel. Nah ini kita copy selnya dari sini biar aman, dari atas ini. Terus tinggal Ctrl A, atau teman-teman mau bold semua juga boleh. Nah nanti setelah Ctrl A teman-teman klik Ctrl C. Terus nanti teman-teman bisa buka Google Chrome atau misalnya Firefox atau Opera. Jadi terserah teman-teman mau gunain search engine apapun, karena itu bisa. Di luar 3 ini juga bisa, pakai yang Internet Explorer juga bisa. Jadi nanti tinggal di copy paste, Ctrl V. Jadi nanti setelah Ctrl V tinggal klik enter. Nah nanti teman-teman tinggal tunggu sampai
apa namanya, layarnya berubah. Nah, ini nanti tinggal diisi. Nah, ini kan ada dua bahasa sekaligus ya teman-teman. Jadi bagian atasnya itu bahasa Inggris, tapi bagian berikutnya di bawah itu ada bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa baca, mau bahasa Inggris boleh, mau bahasa Indonesia juga boleh. Nah, nanti teman-teman isi ini sesuai dengan kepercayaan teman-teman dan apa ya, pengalaman teman-teman terhadap apa yang sudah teman-teman rasakan selama teman-teman menggunakan atau dipapar, ya kita menggunakan kata-kata papar, menggunakan algoritma ini. Jadi selama ini apakah algoritma ini sudah membantu teman-teman atau belum, atau bagaimana. Jadi nanti pertanyaan pertamanya ya tentang data teman-teman sendiri, bahasa, negara mana. Jelas ya, kalau bahasa kan kita bahasa Indonesia ya, tapi di sini ada pilihan bahasa Indonesia. Nah, ini dia bahasa Indonesia. Nanti teman-teman bisa pilih Indonesia. Terus nanti ada pertanyaan berikutnya, negara mana teman-teman tinggal. Jadi di sini teman-teman juga bisa isi, harus jujur ya, tinggal di mana ya, karena kan ini surveinya ada beberapa negara ya teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman ternyata ngisinya adalah bukan di Indonesia, tapi nanti teman-teman ngisinya bahasa Indonesia, jadi kan agak aneh, kecuali kalau memang teman-teman bukan tinggal di Indonesia sekarang, kayak misalnya lagi studi atau apa. Tapi kan nanti diisi adalah bahasa pertama teman-teman adalah Indonesia, which is kalau misal teman-teman tinggalnya sekarang lagi nggak di Indonesia, berarti artinya teman-teman sedang sekolah atau kerja, itu boleh kalau jika memang alasannya adalah kerja atau studi di luar. Tapi kalau memang teman-teman sekarang lagi di Indonesia, diharapkan untuk mengisi yang Indonesia gitu ya teman-teman. Dan nanti juga ada kolom umur teman-teman, di kisaran berapa teman-teman bisa pilih, umur 19 atau 17 atau apa, ini tinggal digerak-gerakin aja sesuai dengan usia teman-teman di mana ya. Katakanlah ini teman-teman sekarang ada di umur sekitar 20-an ya, atau 22 ya, atau 23. Nah, setelah itu nanti akan pertanyaan berikutnya adalah tentang gender. Jadi boleh disebutkan, atau teman-teman sendiri nggak mau menjawabnya boleh juga, silakan. Nah, di sini kan udah langsung ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Nah, laki-laki, perempuan atau apa silakan. Nah, di sini aku akan isi perempuan. Nah, kalau misalnya order lainnya teman-teman mau jawab boleh silakan, tapi ini harus merepresentasikan teman-teman ya, karena ini sekali lagi aku mau ingatkan, survei ini yang diikuti beberapa negara, jadi tidak hanya Indonesia saja. Ketika teman-teman menjawabnya dan ada label Indonesia, artinya akan mencerminkan juga validitas dari jawaban teman-teman. Nah, kan kita ibaratnya berpartisipasi untuk data internasional, berkolaborasi, riset kolaborasi. Jadi kalau bisa berkenan untuk mengisi sesuai dengan realnya, identitas realnya teman-teman gitu ya. Tapi semua ini kan tidak ada pengisian nama dan lain-lain. Jadi teman-teman gak usah khawatir, hanya email yang nanti akan diisi gitu teman-teman. Nah, di sini juga berikutnya adalah tentang pendidikan teman-teman sekarang apa. Jadi isi aja teman-teman, misalnya apa, master kah, sarjana kah atau apa. Nah, di sini aku akan isi sarjana. Dan berikutnya adalah, nah kalau di sini ini pertanyaannya sedikit perspektif teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ngetik dengan kata-kata teman sendiri. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa sih algoritma itu? Nah, di sini teman-teman bisa nulis misalnya algoritma adalah terserah teman-teman mau nulis apa. Di sini aku nggak mau ngisi karena nanti aku takut bakal jadi nanti takutnya jawaban ini tuh jadi bakal teman-teman gunain. Nah, sementara kan ini survei, jadi teman-teman boleh ngisi apa aja tentang ini, tapi berdasarkan dengan pengalaman teman-teman gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya sama ya. Nah, yang kalau ini tinggal teman-teman pilih sendiri tentang pemahaman teman-teman terhadap algoritma, data dan
AI, kecerdasan buatan ya, kayak misal robot atau apa namanya, software, aplikasi ya, silakan teman-teman. Misalnya sehari-hari teman-teman banyak menggunakan jasa-jasa algoritma kayak di aplikasi, terus apa kayak gitu. Nah itu boleh karena terlalu sering, jadi teman-teman bisa kasih nilai, misalnya terserah teman-teman mau 2,5 ke atas karena terlalu sering pakai, jadi teman-teman familiar, terbiasa, atau misalnya apa, nggak, jarang gunain karena juga nggak percaya atau apa gitu, atau mungkin kita apa kurang paham juga apa sih itu algoritma, juga nggak apa-apa ditaruh di misalnya dari 0,5 sampai 1. Pokoknya ini adalah survei yang mencerminkan kebiasaan teman-teman ya terhadap algoritma. Jadi don't worry, nggak usah khawatir. Tidak ada jawaban yang 100% benar, karena di sini berdasarkan pengalaman teman-teman, bukan jawaban benar atau salah. Nah, berikutnya teman-teman bisa lanjut klik yang tanda panah ini. Jadi ketika semua pertanyaan sudah terjawab, itu nanti teman-teman bisa klik ini. Tapi ketika ada satu pertanyaan yang belum terjawab, maka dia tidak akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nanti akan ada peringatan seperti ini. Tolong dijawab, please answer this question. Tolong dijawab pertanyaan ini karena ini belum terjawab, kayak gini nih. Ini kan belum terjawab nih. Karena ini belum terjawab, jadi tidak akan sekalipun teman klik ini, itu tidak akan pindah ke pertanyaan berikutnya. Jadi harapannya adalah teman-teman menyelesaikan semua pertanyaan berdasarkan pengalaman teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman. Pengisian surveinya sangat gampang dan insya Allah apa namanya, teman-teman punya jaringan yang bagus, koneksi internetnya bagus, dan bisa berpartisipasi dalam survei yang dilakukan di beberapa negara. Jadi sekali lagi aku sampaikan, ini survei tidak hanya se-Indonesia, tapi juga ada beberapa negara kayak Amerika juga berpartisipasi, Australia, Thailand, China, Taiwan. Jadi ada beberapa negara yang ikut survei ini. Jadi ketika teman-teman juga ikut ambil bagian, merasa banggalah teman-teman, karena juga menjadi bagian dari perkembangan algoritma itu sendiri dan kecerdasan buatan, dan yang punya relasi terhadap perkembangan algoritma. Jadi begitu teman-teman. Makasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu, yang sudah mengisi surveinya. Semoga apa yang teman lakukan ini bisa kebaikan teman-teman bisa terbalaskan segera. Amin. Sekian, dan mohon maaf kalau misalnya selama aku tutorial tadi ada kata-kataku yang sedikit menyinggung atau bahkan sedikit tidak menyenangkan, jadi mohon maaf lahir batin. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe YouTubeku, di subscribe ya, dan jangan lupa di like, dan kalau misalnya ada masukan dan lain-lain silakan di komen. Dan jika teman-teman merasa tutorialku ini bermanfaat, atau bahkan konten-kontenku yang lain juga bermanfaat, silakan di share dan pantengin pantengin terus. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.